Pak Rehan. Sore Yang Mas menyempatkan Heru. diri terbang dari Jakarta. Ya. Untung nggak kena landasan Juanda yang bergelombang lagi gitu ya. Kalau kena landasan Juanda yang bergelombang bisa-bisa pesawat di divert entah ke Bali atau kembali ke Jakarta. Wawancaranya di sana ya. Wawancaranya ke sana gitu ya. Jadi karena ini live streaming tapi nggak masalah gitu ya. Betul. Tinggal gimana uploadnya, kemudian segalanya lancar kan, uploadnya, bandwidthnya gede, udah beres. Gitu. Aman. Oke, nah kita berbincang seputar ponsel sebagai pengganti dompet gitu ya. Bulan lalu ketika saya jalan-jalan ke Komunik Asia di Marina Bay Sands, Singapura, di stand NTT Docomo itu ada demo. Untuk bayar gitu ya, untuk bayar nggak perlu lagi pakai duit gitu. Tapi cukup menunjukkan ponsel gitu ya. Bukan ponselnya kemudian diberikan ke kasir, bukan. Tapi ponsel disentuhkan di sebuah perangkat yang ada di kasir. Dan pulsa akan terpotong, barang boleh dibawa. Sebenarnya teknologinya hampir sama. Semua menggunakan contactless. Oke. Contactless, tapi mungkin ada beberapa vendor yang menamakan dia NFC, Near Field Communication. Near Field Communication. Nah, yang RFID, Radio Frequency ID atau Identification. Itu Radio sebenarnya Frequency Identification. ya, semuanya teknologi itu menggunakan frekuensi. Oke. Yang itu tadi Mas Heru bilang handphone didekatkan itu menggunakan frekuensi. Nah, yang menjadi perbedaan dasar yaitu NFC menggunakan frekuensi 13,5 MHz. Ya. Kalau yang RFID itu menggunakan 2,4 GHz. Seminar online sore ini akan berbincang seputar bagaimana kiat menghemat pemakaian baterai BlackBerry. Jadi kalau kita cermati, BlackBerry di Indonesia itu pertumbuhannya sangat fenomenal, tetapi banyak pengguna yang asal pakai BlackBerry gitu ya. Asal pakai BlackBerry, bahkan ada juga yang menggunakan BlackBerry sekedar untuk bertelepon dan ber-SMS. Oke, yang lain mungkin ada juga yang menggunakan hanya untuk BBM atau chatting. Tapi kalau kemudian kita cermati lebih detail, belum banyak yang bisa mengoptimalkan penggunaan BlackBerry-nya, paling-paling hanya mengeluh. Ini kok baterai saya boros, kemudian baterai saya kok cepat habis, sehari harus ngecas 2-3 kali. Nah, kita akan coba mengenali karakteristik masing-masing BlackBerry. Apakah memang ada BlackBerry tertentu yang dikenal boros baterai? Kemudian kalau iya, bagaimana solusinya, alternatif solusinya, bagaimana menghemat, kemudian apa yang harus dilakukan, beberapa langkah mudah yang dapat Anda lakukan tanpa perlu menginstalasikan aplikasi tambahan. Dan di akhir acara, pada sesi kedua, ketiga, dan berikutnya silakan kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, live chat yang ada di sisi kanan layar monitor Anda, boleh Anda manfaatkan, silakan nanti akan langsung saya jawab bersama narasumber yang akan hadir pada sore hari ini. Oke, Bos Liki, kalau kita berbincang soal tema kali ini, kiat menghemat pemakaian baterai BlackBerry. Artinya, kalau sampai perlu ada kiat menghemat pemakaian BlackBerry, berarti ada BlackBerry tipe tertentu atau malah secara umum bahwa BlackBerry itu boros. Apakah memang demikian? Ya, hampir semua device yang kita pakai saat ini, device BlackBerry itu hampir bisa dibilang itu adalah boros. Sebenarnya borosnya itu bukan dari baterainya, bukan dari handsetnya, tapi boros dari penggunaan. Oke, jadi yang salah bukan BlackBerry-nya atau baterainya bukan. Tapi salah penggunanya gitu ya. Salah penggunanya. Kenapa si BlackBerry ini kemudian diajak bekerja paksa tiap hari begitu? Karena hanya di Indonesia yang BlackBerry jadi sapi perah.